Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Masih semangat ya puasanya? Nah, hari ini kita kembali belajar matematika. Materinya masih sama beberapa pekan lalu ya, masih mengenai waktu. Nah, hari ini kita akan fokus pembelajaran satuan waktu. Sebelumnya, jangan lupa berdoa. Nah, kita perhatikan dulu ya gambar yang ada di layar HP tak, di layar laptop tak. Jadi alat untuk mengukur waktu bisa menggunakan jam dan stopwatch. Anandaku sudah pernah lihat ya. Jadi ada dua macam bentuk jam ya. Ada jam digital, ada jam analog. Jam digital itu seperti yang kita lihat di gambarnya, dia hanya menunjukkan waktu atau jamnya. Sedangkan jam analog dia bentuknya menuliskan angka 1 hingga 12 ya. Nah, menurut Ananda lebih mudah melihat waktu menggunakan jam digital atau jam analog yang fungsinya sama untuk memberitahukan mengenai waktu. Miss sudah menjelaskan beberapa kali tentang bagaimana cara melihat jam ya. Jadi jarum panjang yang fungsinya sebagai menit menunjukkan angka 12 dan jarum pendek yang menunjukkan angka jam di 9, jadi dibaca pukul 9, tepat pukul 9. Jadi di jam ada jarum panjang yang berfungsi sebagai menit, jarum pendek sebagai jam, jarum pendek yang satunya yang biasa berwarna merah, putih, hitam itu fungsinya sebagai detik. Jadi untuk menentukan pukul berapa atau jam berapa, Anandaku harus perhatikan jarum panjang yang menunjukkan menit dan jarum pendeknya yang menunjukkan jam. Ya. Nah, salah satu contohnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini ada jadwalnya, ada waktunya. Misalnya pada hari Senin kita mulai upacara pada pukul 7. Berarti pukul 8 kita sudah kembali belajar. Jadi artinya kita upacara dulu di pukul 7, kemudian pukul 8 kita kembali belajar. Nah, sekarang kita coba belajar menentukan ini jam berapa. Kita lihat, perhatikan dulu gambar ya. Gambar pertama ada jarum jam menunjukkan angka 3, kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 12, berarti tepat pukul 3. Jadi cara bacanya kita sebutkan pukul 3. Kemudian kalau untuk ditulis, kita tulisnya pukul 03.00. Jadi bedakan nak ya cara membacanya dan menulisnya untuk waktu. Contoh berikutnya, Anandaku juga bisa lihat jarum pendek menunjukkan angka 6, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi kita baca pukul 6. Nah, penulisannya bagaimana? 06.00. Begitu ya seterusnya. Anandaku baca contohnya. Ini di sini hanya cara bacanya. Jadi penulisannya Anandaku perhatikan. Jika itu pukul 7, artinya Anandaku menuliskan pukul 7 itu 07.00. Sama dengan pukul 11. 11.00 itu untuk penulisannya, sedangkan untuk kita baca kita sebutkan saja pukul 11. Bisa ya? Nah, sehari semalam ada 24 jam, sedangkan di jam tak hanya ada angka sampai 12 ya. Betul ya? Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1 atau penulisannya 01.0, tapi penulisan diteruskan ke pukul 13. Jadi kalau kita tuliskan pukul 13.00 hingga pukul 24 ya, atau kita tuliskan hingga pukul 24.00. Pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Jadi kira-kira kalau pukul 13 itu siang apa lewat tengah malam? Nah, kalau pukul 13.00 itu pukul
1 siang. Tapi kita tulisannya pukul 13.00. Penyebutannya pukul 13. Jadi putaran pertama mulai dari pukul 1 tengah malam hingga pukul 12 siang. Jadi sudah termasuk pagi ya, tengah malam, subuh, pagi hingga siang. Jam 12, kemudian siang jam 1, sore, malam sampai tengah malam jam 12. Itu putaran kedua. Jadi kita menuliskannya kalau itu pukul 1 siang, kita tuliskan 13.00 ya. Miss ulang, pukul 13. Dan seterusnya, mau itu sore, malam hingga pukul 12 malam, atau biasa kita sebut pukul 24, yang penulisannya pukul 24.00. Jadi kalau jam 11 malam kita tulisnya apa? Pukul 23. Jadi jam 1 jam 13, jam 2 jam 14 sampai seterusnya hingga pukul 24. Jadi jam kedua ada menunjukkan pukul 2 ya nak ya. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi tepat pukul 2. Sedangkan penulisannya pukul 14.00 atau bisa kita sebut dengan pukul 14 yang artinya pukul 2 siang. Nah, masih ada 2 contoh lagi ya. Anandaku bisa perhatikan. Jadi Miss rasa cukup hari ini. Semoga Anandaku paham dan tetap semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.